Kita menarik rezeki juga aplikasi gitu. Katanya kayak bahasa langit, ya Allah minta yo angel Pak. Nah itu mendorong saja, minta itu kan sebagai permintaan perjuangan kita ya maaf loh. Tapi kan enggak, aplikasinya harus dihidupkan, disinkronkan. Nah, harus sesuai gitu. Kita dapur kepingin kaya raya, kepingin juga ya kita harus praktek seperti orang kaya, bukan medit, bukan apa yang ngarani, bukan itu tidak bisa gitu. Sama. Kalau kita misalnya sambat, ya itu sudah kita memang tidak mau rezeki. Kita menjauhkan, kalau rezekiku justru dijauhkan. Walaupun kita menangis berdarah, tapi kita kesehari-harian kita sambat, keseharian kita menggerutu. Itu kayak bahasa tidak bersyukur kayak. Ya tetap aja tidak bisa, tetap aja. Nah, dia harus bersyukur. Bahkan di Al-Quran itu untuk mencari rezeki itu hanya bersyukur saja. Tidak suruh kerja keras, tidak disuruh apa. Kita harus membuat sistem. Sistem itu bisa menarik. Tuhan itu ya sakarpe, Gusti Allah itu sakarpe. Mbok sembah model piye sakarpe. Sing penting ngerti, justru sing gak ngerti ku sing kleru, nyontok tapi gak paham belas. Dan harus paham. Minimalnya paham awake dhewe ngerti, Tuhan itu ngerti, alam semesta ini tahu, kerenteke ati. Rasa ini yang dikeluarkan, ditangkap alam semesta, dikembalikan pada kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya bersama Layar Roso. Hari ini kita belajar sinau bareng, ngoncei tentang aplikasi. Aplikasi banyak gitu. Di handphone pun ada aplikasi TikTok, ada aplikasi YouTube, ada aplikasi Facebook, ada aplikasi WA, WhatsApp. Banyak, itu semua dipakai kita semua. Aplikasi. Tinggal mencet. Di WA itu tinggal mencet, kita telepon tinggal mencet nomornya. Kalau di WA metu gambare. Kalau mau telepon yang pakai video call kelihatan gerak-geriknya. Nah sama. Kalau kita mengakses rezeki pun ini pakai aplikasi langit. Aplikasi langit seperti video sebelumnya, ketika kita melihat layar ini, kita rasakan, nah kita contoh, kita baca, Iqra kita baca, lalu kita contoh, kerjakan, ya akan terjadi pada diri kita. Kenapa seperti itu? Maksudnya gimana maksudnya? Sama, sebenarnya itu kan layar ini, semuanya ini layar gitu. Layar itu tajalinya Tuhan sih sebenarnya, kuwabeh Gusti Allah, sehingga kita hanya melihat siapapun, apapun, kita tidak boleh komen, tidak boleh menjustis, tidak boleh apapun, dilihat saja. Nah itu kalau mereka mengeluarkan sampah, kita mengambilnya, ya kita menarik sampah, sehingga harus baik-baik, kita baik-baik saja. Maksudnya gimana? Maksudnya sampah. Ketika ada orang sing dapuk pol ruwet ngeroweket nih, mbuli dan lain-lain. Nah, kita pernah kan malah di cara ngono diijoli, tuku didoli kan gitu. Itu sama gitu, nilainya sama. Ketika wong tukaran itu, jenengan misalnya tukaran baku podo, nilaiku mbek nilaimu sama, nilai panjenengan sama. Jadi ketika ada yang ngamuk-ngamuk, membuli kita, ngamuk-ngamuk apa, ya kita yang baik itu ya diam saja, tidak usah merespon. Ibaratnya orang gendeng ya, gak usah direspon. Jangan sakit hati, jangan mengelok nih, jangan menilai, apalagi menghakimi, jangan, biasa. Nah itu sebenarnya sampah. Kalau kita menerima, kita membalanya, ya itu sebenarnya kita menerima sampahnya, sama kita makan sampahnya. Akhirnya rezeki ini mampet sampah. Berlalu banyak sampah yang kita makan, kita konsumsi selalu sama di aplikasi. Semua yang harus kita perbaiki, semuanya baik-baik saja, sehingga akan baik-baik.
sama. Ada contoh, kita lakukan, kita terima. Sehingga kalau untuk mencari rezeki, minta rezeki, berdoa, sebenarnya kan tidak ada nih. Orang-orang itu yang beragama itu doa nih. Sebenarnya kan doa. Kalau di Jawa itu, di Kejawa itu sabda nih. Ada sabda. Ada lagi orang sekarang ini pakai aplikasi nih. Menarik rezeki. Pakai apa? Magnet rezeki. Membuat magnet. Supaya rezeki datang sendirinya dengan magnet itu. Apa magnet keberlimpahan misalnya? Ya sama, magnet rezeki itu. Misalnya kita sedekah itu kan magnet. Tapi kalau pencitraan ya enggak ya. Pencitraan itu kita memberi anak yatim, misalnya mau pilkada, itu pencitraan. Nah, biasanya yang benar-benar real ya sehari. Nah, itu kita akan terbentuk barcode kita. Misalnya kita suka memberi, barcode kita barcode kaya, barcode orang berlimpah. Itu membuat magnet. Lah rezeki itu suka yang seperti itu akhirnya datang dengan sendirinya. Dengan acara apa? Kalau kayak bahasa langit, ya sakarepe Gusti Allah ben nekakno model piye gak usah mbok urusi. Gak usah sakarepe. Bagian kita menariknya dengan cara itu tadi. Nah, ibaratnya di dunia itu sudah digelar. Wis digelar pek wis sakarmu. Kamu ambil model apa sekene. Sudah ada nih. Dan hari ini memang dunia aplikasi ini luar biasa. Kita hanya duduk diam saja membuat aplikasi, kita sudah mengeruk semuanya. Ini aplikasi yang benar ya, kalau aplikasi di dunia kan memang ini nyata. Tapi aplikasi yang lain ya tidak butuh apa-apa. Kita cukup mempraktekkan aplikasi dunia, misalnya mencari rezeki, misalnya pakai pakai aplikasi Gojek. Nah, itu kan kita buat aplikasi baru menyiapkan, nah itu kan gara-gara aplikasi akhirnya orang yang punya taksi, punya Gojek itu pada golongan. Justru yang benar yang punya taksi hari ini tidak punya taksi, tidak punya kendaraan sama sekali, hanya menyediakan aplikasinya saja. Mereka sudah kaya raya, katanya semua aplikasi, banyak aplikasi, bahkan pinjaman pun saking melalui aplikasi. Nah kita menarik rezeki juga aplikasi, katanya kayak bahasa langit. Ya Allah minta yo angel bang. Nah itu mendorong saja, minta itu kan sebagai permintaan perujur kita ya makhluk. Tapi kan aplikasinya harus dihidupkan, disinkronkan. Nah, harus sesuai gitu. Kita dapur kepingin kaya raya, kepingin suka ya kita harus praktek seperti orang kaya, bukan medit, bukan apa yang ngarani, bukan itu tidak bisa gitu. Sama. Kalau kita misalnya sambat, ya itu sudah kita memang tidak mau rezeki. Kita menjauhkan, kalau rezekiku justru dijauhkan. Walaupun kita menangis berdarah, tapi kita kesehari-harian kita sambat, keseharian kita menggerutu. Itu kayak bahasa tidak bersyukur gitu. Ya tetap aja tidak bisa, tetap aja. Nah, dia harus bersyukur. Bahkan di Al-Quran itu untuk mencari rezeki itu hanya bersyukur saja. Tidak suruh kerja keras, tidak disuruh apa. Kita harus membuat sistem. Sistem itu bisa menarik. Ada istilahnya saluran berkah, saluran rezeki. Saluran rezeki misalnya, orang ini misalnya rezekinya dari saya tak kasih, itu kan berarti kan saya menjadi salurannya. Jangan misalnya ngasih orang itu jangan jadi salurannya. Yang ngasih mestinya kan Tuhan sana kan, orangnya langsung tidak bekerja, tidak punya tak kasih. Itu saluran rezeki. Dan menjadi saluran mesti ditambahkan salurannya. Ibaratnya jadi buat ya itu tadi buat aplikasi kita harus tahu caranya. Sehingga kalau kemarin itu dibicarakan kenapa justru menangis bersedih ya enggak, itu kan aura rendah, aura low, harus gembira, harus happy, tidak ada beban, maksimalnya tidak khawatir apapun. Itu sak kelasnya wali Allah. Kalau kita sudah seperti itu ya bisa belajar, ini butuh belajar.
Saya juga belajar latihan. Jadi bukannya ndak harus ndak ya. Memang itu ya berdoa ya ndak nyambung. Nabi Muhammad itu ketika mencontoh sholat ya ndak pernah. Ndak harus begini, ndak. Contoh aku wes gitu toh. Sehingga banyak orang yang hari ini salah paham. Sing digegerne koyo iko enek sing pas tahu seperti ini, ada yang kalau ini yang digegerkan. Agama juga yang digegerkan, yang sok-sok, yang tidak mestinya tidak urgent lah, tidak harus kan. Oh ini bid'ah, oh ini apa, oh ini pakai nah gini. Banyak macam-macam yang buat kita semakin portal membatasi kita dengan kebesaran Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ya sakarpe, Gusti Allah itu sakarpe. Mbok sembah model piye sakarpe. Sing penting ngerti, justru sing gak ngerti ku sing kleru, nyontoh tapi gak paham belas. Dan harus paham. Minimalnya paham awake dhewe ngerti, Tuhan itu ngerti, alam semesta ini tahu, kerenteke ati. Rasa ini yang dikeluarkan, ditangkap alam semesta, dikembalikan pada kita. Jadi kita menarik, kita sendiri yang menarik sebenarnya. Kita rawat, kita sendiri yang menarik, menjauhkan rezeki itu sendiri, menjauhkan uang sendiri. Karena jadi kita harus tahu sifat-sifat uang. Orang yang didekati uang seperti apa. Dapu ebi. Kita mencontoh saja. Mencontoh. Serius. Bahkan orang yang mencari rezeki dengan cepat, dengan mencari pesugihan, itu pun perlu contoh. Katakanlah tuyul, itu perlu contoh. Kita belinya pakai uang, misalnya 100.000 ya itu saja, 100.000 saja. Itu pun butuh digendong, ditunjukkan ini rumahnya, cari uang yang seperti ini. Tidak bisa. Aplikasinya cuma dikasih satu tombol sama pawangi, juru kunci ini. Sesuai dengan tukarnya, nilai gantinya, tukone model susu. Sama. Rezeki seperti itu, menariknya. Dan ini diajarkan di agama-agama. Kalau kita sudah memahami ini, insya Allah. Jadi jangan Pak, tidak perlu doa bila perlu, tidak perlu. Kerentek hati tok muncul. Yang perlu apa? Pendayanya, dayanya. Bahkan ada guru saya mengatakan kita menabung. Menabung itu ini menabung. Menabung langit. Misalnya kita tidur enak, ada kasur empuk, ada kita ditabung. Kita orang Jawa lebih tidur di bawah, beber kloso atau bahkan melek. Nah, sini kan menabung, justru saya punya nikmat ini tidak tak pakai Tuhan. Nanti dipakai ketika saya butuh. Sehingga wong sing gelek tirakat seperti itu mandi. Begitu ada pekerjaan, begitu ada yang dibutuhkan orang, Pak tolong ini, ya itu terjadi. Pak dibantu ini, kerentek terjadi. Nah itu butuh tenaga sebenarnya. Kalau tidak ada celengane, tidak bisa rezeki itu bisa. Makanya biasanya orang-orang minta upah, misalnya kayak Pak Sari minta beli minyak atau minta itu kan butuh tenaga, karena mereka kalau tidak punya celengan pun ini harus diganti, harus ekstra, butuh penebusan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso, menembus tanpa batas.